Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Pembahasan soal materi getaran, gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal-soal terkait materi getaran, gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita lihat dulu untuk tipe soal yang pertama, soal pilihan ganda. Kita lihat, kita buka soalnya. Jadi soal nomor 1, perhatikan gambar irisan telinga berikut ini. Ini ada gambar irisan telinga, gendang telinga. Kita lihat, gendang telinga, saluran eustachius, dan saluran setengah lingkaran ditunjukkan secara berturut-turut dengan huruf. Jadi kita lihat untuk A, P, S, R, ini P, S, R, kemudian P, R, T, R, S, T, dan P, S, T. Jadi sebelum menjawab ini teman-teman sekalian, kita lihat dulu gambar ini. Jadi kita harus perhatikan gambar penampang irisan telinga berikut ini. Baik, ini gambarnya teman-teman sekalian. Jadi yang ditanyakan adalah yang pertama gendang telinga. Jadi gendang telinga itu yang bagian sini. Ini adalah gambar gendang telinga. Nah, kalau di sini ada di huruf R. Jadi setelah ini saluran telinga atau telinga bagian tengah langsung akan bertemu dengan gendang telinga. Jadi gendang telinga itu yang pertama adalah huruf R. Ini. Otomatis ini langsung terpilih bagian C. Karena P itu adalah ini adalah saluran telinga. Ini bagian sini, P ini adalah saluran telinga, berarti ini salah. Yang benar adalah C. Jadi kita lihat, kita bisa buktikan S-nya itu di bagian sini. Nah, ini teman-teman sekalian, ini adalah saluran eustachius. Itu bagian telinga dalam. Ini sudah tepat. Kemudian bagian T, T ini bagian atas. Ini adalah 3 saluran setengah lingkaran. Ini saluran setengah lingkaran. Ini ada saluran setengah lingkaran. Baik, itu untuk soal nomor 1. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Pada saat mendengar suara yang sangat keras, sebaiknya kita membuka mulut. Tujuan dari tindakan tersebut adalah titik-titik. Apakah A dapat bernafas lega? B. Tekanan udara telinga tengah sama dengan telinga luar. C. Suara dapat masuk ke rongga mulut. D. Gelombang suara keras terpecah masuk ke dalam tubuh. Jadi teman-teman sekalian, jadi pada saat kita mendengar suara sangat keras, maka kita diminta untuk membuka mulut. Tujuannya untuk apa? Supaya tekanan udara di telinga tengah sama dengan tekanan udara di telinga luar. Jadi itu tujuannya B. Kemudian kita lihat soal berikutnya, soal nomor 3. Berikut ini adalah struktur yang terdapat dalam telinga manusia. Ada daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, tulang sanggurdi, tulang landasang, tulang martil, koklea, dan saraf pendengaran. Pertanyaannya, setelah gelombang bunyi sampai di telinga, agar bunyi dapat didengar, getaran berturut-turut melalui struktur yang bernomor. Jadi kita lihat pilihannya. Jadi kita lihat di sini. Oke. Ini urutannya, teman-teman sekalian. Jadi untuk menjawabnya kita lihat kembali teman-teman sekalian gambar penampang telinganya. Jadi kita lihat ini. Jadi pada saat mendengar urutan yang berturut-turut, yang pertama yang dilewati adalah daun telinga. Jadi ini yang pertama daun telinga. Kemudian setelah itu masuk ke saluran telinga. Ini nomor 2. Urutan kedua. Kemudian setelah itu akan masuk di gendang telinga. Ini nomor 2, ini gendang telinga, berarti ini urutan nomor 3. Kemudian setelah itu ini gendang telinga akan masuk ke tulang martil. Tulang martil nomor 6. Jadi ini urutan keempat.
Setelah tulang marti akan masuk di tulang landasan. Urutan kelima, tulang landasan. Setelah tulang landasan sampai ke tulang sanggurdi. Urutan keenam. Kemudian setelah itu ke tulang sanggurdi akan sampai ke ini. Jadi ke rumah siput. Rumah siput ini nama lainnya koklea. Jadi ini urutan ketujuh. Dan yang terakhir itu sampai ke saraf pendengaran. Ini proses yang dilalui nomor 8. Jadi urutannya 1, 2, 3, 6. Yang ini ya, 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Ini 1, 2, 3, 6. Ini salah. Setelah nomor 6, 5. Ah, ini. 5, 4, 7, 8. Jawaban yang benar adalah A. Ini urutannya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Sebuah bandul digetarkan selama 1 menit, sehingga menghasilkan 40 getaran. Periode bandul tersebut adalah titik-titik sekon. Apakah A 1,5 sekon, B 0,33, C 0,25, atau D 0,15? Jadi, yang diketahui di soal yang pertama ini adalah jumlah getaran N. Jadi jumlah getarannya 40. Kemudian waktunya ini T 1 menit. Ya, 1 menit ini kita ubah dulu ke detik. 1 menit ini sama dengan 60 detik atau 60 sekon. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah periode. Ingat, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Berarti T periode sama dengan adalah waktu total T kecil dibagi dengan jumlah getaran. Oke, sekarang waktunya adalah 1 menit. 1 menit dibagi 40 getaran. Nah, sekarang 1 menit ini kita jadikan dulu detik supaya satuannya nanti jadi detik. Sama dengan 60 detik atau 60 sekon dibagi 40 getaran. Nah, nolnya ini bisa kita hapus. Jadi hasilnya 6/4. Atau kita sederhanakan 3/2 detik. 3/2 itu sama dengan 1,5. Baik. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Perbedaan yang mendasar antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah titik-titik. Apakah frekuensinya, B amplitudonya, C arah rambatnya, atau D panjang gelombangnya? Kita lihat gambar gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jadi kalau gelombang transversal, ini arah rambatannya ke sini. Ini arah getarannya, jadi bergetar ke sini. Bentuknya seperti ini. Jadi gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatannya dan arah getarnya tegak lurus. Kalau ini gelombang longitudinal, ini arah getarannya merambat juga. Jadi dia sejajar. Jadi yang membedakan antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal adalah arah rambatannya. Jadi satu yang tegak lurus dengan arah getar, satu yang sejajar. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Soal nomor 6. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang adalah 50 Hz, panjang gelombang dari gelombang tersebut adalah titik-titik meter. Apakah 6,8, 6,7, 6,6, atau 6,5? Jadi kita lihat cara penyelesaiannya. Yang diketahui di soal ini adalah kecepatan. Ini V. Kemudian ini frekuensi. 50 Hz.
Jadi persamaan kecepatan rambat gelombang kalau dikaitkan dengan frekuensi itu sama dengan frekuensi dikali lambda. Lambda ini adalah panjang gelombang. Karena yang ditanyakan adalah panjang gelombang, maka kita bisa tulis lambda sama dengan kecepatan dibagi frekuensi. Kecepatan dibagi frekuensi. Jadi kecepatannya dari soal sama dengan 340 meter per sekon. Dibagi dengan frekuensinya. Frekuensinya 50 Hz. Hertz itu sama dengan sekon pangkat min 1. Sama ini. Atau per sekon. Jadi nanti satuan per sekonnya kita silang. Jadi hasilnya 340 dibagi 50. Nolnya bisa kita hilangkan. 34 bagi 5. Jadi bisa dikerjakan dengan cara bersusun. 34 dibagi 5. Oke. Ini kita kali 6 dulu. 6 kali 5, 30. Kemudian ini sisa 4. Kita kasih koma. Ditambah 0 di sini. Kemudian ini 8 kali 5, 40. Oke, sudah habis, selesai, sudah 0. Jadi hasilnya 6. Jadi di sini hasilnya maka lambda sama dengan 6,8 meter. Jawaban yang benar adalah A. Baik, itu penyelesaiannya. Sekarang kita lanjut saja di soal berikutnya, soal nomor 7. Soal nomor 7, perbedaan antara gema dan gaung terletak pada titik-titik. Apakah A. Jarak sumber bunyi dengan pendengar, B. Jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul, C. Amplitudo dan frekuensinya, atau D. Kelengkapan kata yang terdengar. Jadi gema. Jadi gema itu sekali lagi suara bunyi pantul yang terdengar setelah suara asli. Biasanya kalau kita berteriak di tengah gunung, kemudian suaranya terdengar nanti setelah suara aslinya. Kemudian kalau gaung itu disebut juga keredam, yaitu sebagian bunyi asli terdengar bersamaan dengan bunyi pantulnya. Jadi sehingga suaranya agak kurang jelas. Jadi yang membedakan antara gema dengan gaung ini adalah jarak sumber bunyinya dengan dinding pemantul. Kalau gema jaraknya lumayan jauh sehingga bunyi pantulnya terdengar setelah bunyi asli. Kalau gaung itu dekat. Ya biasanya kalau di dalam kelas itu menggaung suaranya atau keredam. Jadi jawabannya B. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Dari permukaan air laut, sinyal bunyi dikirim ke dasar laut. Sinyal tersebut diterima kembali setelah 12 sekon. Jika cepat rambat bunyi dalam air adalah 1800 meter per sekon, maka kedalaman laut di tempat itu adalah titik-titik meter. Apakah A 5400, B 8100, C 10800, atau D 21600? Jadi untuk menjawab soal ini adalah soal tentang sonar. Yang diketahui di soal adalah waktu T 12 detik atau 12 sekon dan kecepatan. Untuk ini teman-teman sekalian sebenarnya sama saja ketika menghitung jarak. Ingat persamaan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Tapi dalam hal ini jarak yang dimaksud pada kedalaman laut adalah H atau kedalaman. Jadi ini jaraknya. Kemudian untuk menghitung HS ini, kalau dalam kedalaman laut, karena bunyi itu dikirim, misalkan ini kapalnya, kemudian ini kedalaman laut, jadi H itu
atau bunyi itu, sinyal itu akan menempuh, akan turun, kemudian akan dipantulkan, akan melewati 2H. Jadi S yang dimaksud di sini adalah 2H. Jadi ini untuk X-nya dalam kasus menghitung kedalaman laut. Jadi kita hitung dulu S-nya atau jaraknya sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya sama dengan 1800 meter per sekon dikali, ini saya hapus dulu, dikali 12 sekon. Maka hasilnya 1800 dikali 12. Jadi 18 kali 12 sama dengan 216 kasih 20 meter. Ini sekonnya sudah hilang per sekon. Jadi jaraknya ini sama dengan 21.600 meter. Maka kedalamannya sama dengan jaraknya tadi dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 ya. 21.600 ini kita bagi 2. Hasilnya 10.800 meter. Jadi jawabannya adalah C. Dari kondisi ini, jadi untuk menghitung kedalaman laut, teman-teman sekalian, maka digunakanlah persamaan H sama dengan kecepatan kali waktu per 2. Ini untuk menghitung kedalaman yang menggunakan sistem bunyi seperti ini. Ini juga biasa digunakan pada sistem sonar. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Telinga manusia normal mampu mendengar bunyi yang memiliki frekuensi titik-titik hertz. Apakah A kurang dari 20, B lebih dari 20.000, C antara 20 sampai 20.000, atau D lebih dari 200.000. Jadi sekali lagi untuk frekuensi bunyi itu dibagi 3. Ada yang disebut dengan bunyi infrasonik. Jadi infrasonik. Ada yang disebut dengan bunyi audiosonik, dan ada ultrasonik. Jadi kalau infrasonik itu adalah yang di bawah 20.000 Hz. Artinya benda yang bergetar di bawah 20 kali dalam waktu 1 detik. Kemudian kalau yang audiosonik adalah antara 20 sampai 20.000. Dan inilah yang mampu didengarkan oleh manusia. Jadi ini. Kemudian kalau yang ultrasonik yang di atas 20.000. Jadi ini yang di atasnya lebih besar dari 20.000 Hz. Jadi yang benar di sini yang mampu didengar oleh manusia normal adalah antara 20 sampai 20.000 Hz. Jadi contoh hewan yang bisa mendengar infra dan audio semua adalah anjing ya. Jadi kalau anjing itu biar pelan sekali getarannya maka dia mampu mendengar. Makanya biasa digunakan sebagai anjing penjaga atau pelacak. Baik, kita lanjut lagi teman-teman sekalian di soal terakhir untuk soal pilihan ganda, soal nomor 10. Kita lihat soalnya. Sebuah kolom udara memiliki panjang 40 cm. Ini untuk soal kolom udara. Jika garpu tala mempunyai frekuensi 320 Hz, maka besarnya cepat rambat gelombang bunyi di udara pada saat terjadi resonansi pertama adalah titik-titik meter per sekon. Apakah A 511, B 512, C 513, atau D 515? Baik, kita lihat teman-teman sekalian. Jadi panjang ininya ya. Ini panjang kolom udaranya 40 cm atau kita konversi menjadi 0,4 meter.
Kemudian dia di resonansi pertama. Jadi ingat di resonansi pertama itu sama dengan kolom udaranya. Jadi ini panjang kolom udaranya itu sama dengan 1/4 lambda. Jadi itu sama dengan 1/4 lambda. Jadi maka lambdanya ini dari resonansi itu sama dengan 4 kali 40 cm atau 4 kali 0,4. Jadi lambda, sehingga lambda sama dengan, dari sini didapatkan sama dengan 4 kali dari 0,4 meter. Hasilnya 1,6 meter. Jadi di kolom udara ini lambdanya sama dengan 1,6 meter. Sekarang diketahui frekuensinya. Frekuensi sama dengan 320 Hz. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kecepatan. Jadi persamaan kecepatan itu sudah kita lewati, sama dengan frekuensi dikali lambda. Frekuensinya sama dengan 320 Hz atau sekon pangkat min 1 dikali 1,6 meter. Jadi maka 320 dikali 1,6 hasilnya adalah 512. Satuannya adalah meter per sekon. Jadi jawabannya adalah B, 512 meter per sekon. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi diingat untuk di kolom udara di resonansi pertama itu kolom udaranya itu sepanjang 1/4 lambda. Hanya 1/4 lambda ya di resonansi pertama. Baik, sekarang kita akan masuk di soal uraian. Kita lihat soal uraian yang pertama, kita langsung saja. Coba perhatikan gambar berikut. Jadi ini gambar gelombang transversal. Ini ada pertanyaannya, langsung saja kita jawab. Berapakah jumlah gelombang pada gambar di atas? Jadi kita lihat, ingat satu panjang gelombang ini itu 1/4. Kalau setengah begini, ini juga 1/4. Ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah gelombangnya 6 kali 1/4. Jadi 6 kali 1/4. Hasilnya 6/4 atau 3/2. Jadi jumlah gelombangnya adalah 1,5 gelombang. Jadi 1,5 gelombang. Ini. Jadi kalau satu gelombang, satu bukit, satu lomba ini satu gelombang. Teman-teman sekalian, ini satu lambda. Jadi satu lambda itu lambdanya sampai sini. Nah, ini tambah lagi setengah. Jadi satu seperti itu 1/4. Kemudian tentukan amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terbesar. Jadi hanya amplitudonya disimbolkan A, sama dengan simpangan paling besarnya ini simpangannya. Karena dia tegak lurus dengan arah rambatannya ke atas. Ini 2 cm. Jadi amplitudonya 2 cm. Kemudian tentukan periode gelombang. Jadi periode T. Jadi ini untuk C. Periode itu sama dengan banyak waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gelombang. Sampai sini waktunya teman-teman sekalian. Jadi waktu yang dibutuhkan sampai satu gelombang ini 1,5 detik. Jadi ini ada tulisannya, saya hapus dulu. Jadi ini waktunya. Ini satu gelombang, waktunya adalah 1,5. Jadi periode itu waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Ini waktunya sampai sini, dari A ke C. Kemudian tentukan panjang gelombang. Panjang gelombangnya teman-teman sekalian, kita lihat panjangnya dari A ke C. Berapa panjangnya dari A ke C? Kita tinggal hitung ya. Panjangnya dari A ke C. Ini gambarnya ini 30 sampai mana ya? Mungkin dimaksud sampai sini, ini 30. Ya ini. Soalnya ini dimaksud ini 30. Berarti di sini 10, ini 10, ini 10. Maka lambdanya sama dengan
20 cm. Oke, ini sudah, periode sudah, panjang gelombang. Sekarang kita ke E. Tentukan cepat lambat gelombang, kecepatan. Kecepatan sama dengan frekuensi kali lambda. Boleh juga lambda dibagi periode, karena yang diketahui adalah lambdanya 20 cm, kemudian periodenya 1,5 periodenya ya 1,5 sekon. Ini periodenya 1,5 detik. Maka kecepatannya adalah 20 cm dibagi 1,5 detik. Itu sama dengan 20 dibagi 1,5 hasilnya 13,3. Satuannya itu cm per detik. Jadi ini cepat lambat gelombangnya. Jadi satuannya cm per detik. Diperhatikan. Kemudian tentukan jumlah gelombang selama 2 menit. Oke, berapa jumlah gelombangnya kalau dia bergerak selama 2 menit? Jadi kita lihat, ingat periode itu dirumuskan sama dengan waktu, jadi dibagi jumlah gelombang. Maka untuk menghitung jumlah gelombang, jadi jumlah gelombang sama dengan waktu dibagi periode. Jadi waktunya 2 menit. 2 menit itu kita ubah ke detik, hasilnya 120 detik. Dibagi periodenya tadi 1,5 detik. Jadi 120 dibagi 1,5 hasilnya 80 gelombang. Jadi selama 2 menit terjadi 80 gelombang. Oke, sudah selesai nomor 1, teman-teman sekalian. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Coba perhatikan. Saat cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi guntur 1,5 detik setelah terlihat kilat. Jika cepat lambat bunyi di udara adalah 320 meter per detik, tentukan jarak sumber petir dari anak tersebut. Ya, jarak sumber petirnya ya. Baik. Luar biasa ini soal. Bisa mengukur waktu ya, 1,5 detik setelah terlihat kilat. Oke, ini perumpamaan soal ya. Ingat untuk persamaan cepat lambat gelombang. Jadi ini sama saja dengan kita ambil saja persamaan kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu. Di soal yang diketahui ini waktunya. Ini T 1,5 detik atau 1,5 sekon. Kemudian ini kecepatan. Maka yang ditanyakan jaraknya S. S itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya sama dengan 320 meter per detik dikali 1,5 detik atau 1,5 sekon. Sisa kita kali. 320 dikali 1,5 hasilnya 480 meter. Jadi detiknya sudah kita bagi. Per sekon dikali sekon hasilnya 1. Itu ya, 480 meter. Jadi jaraknya ke sumber petir itu adalah 480 meter. Baik, langsung kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi sekarang ini banyak teknologi baru yang memanfaatkan sistem sonar. Menurut kamu, adakah dampak negatif penggunaan sistem sonar ini dalam perkembangan teknologi? Jadi sistem sonar seperti ini teman-teman sekalian, kita lihat. Kepanjangan dari Sound Navigation and Training, dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Gelombang bunyi itu akan merambat menurut garis lurus sehingga mengenai sebuah penghalang. Misalnya dasar laut. Jadi ketika gelombang bunyi mengenai penghalang, sebagian gelombang itu akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Jadi waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk bergerak turun ke dasar dan kembali ke atas itu diukur dengan cermat. Nanti didapat seperti ini teman-teman sekalian. Jadi kedalamannya H sama dengan kecepatan dikali waktu
per 2. Karena dia 2 kali ya, dari turun, ini, kemudian naik, ini 2H. Sudah kita bahas di soal sebelumnya. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini adalah apa dampaknya. Atau modelnya bisa seperti ini. Kita lihat gambar. Oke, ini modelnya teman-teman sekalian. Jadi dampaknya itu penggunaan sistem sonar di dalam laut adalah mengganggu aktivitas mamalia laut saat berimigrasi. Ketika mamalia laut berimigrasi, dia bisa mengganggu aktivitas tentunya. Itu saja dampaknya. Baik, kita langsung lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Pernahkah kamu berdiri di trotoar jalan, kemudian mendengar suara sirine mobil ambulans? Saat mobil berada di kejauhan, bunyi sirine mobil terdengar pelan. Ketika mobil bergerak mendekati kamu, bunyi akan terdengar semakin keras, kemudian bunyi sirine mobil akan terdengar melemah lagi setelah mobil menjauh. Dapatkah kamu menjelaskan mengapa bunyi sirine mobil berubah-ubah ketika mobil bergerak mendekati atau menjauhi kamu? Oke, untuk soal nomor 4 tentunya kita bisa tahu ya. Kalau jawaban ringkas kita ya karena mendekat ya, otomatis sumbernya akan semakin jelas. Jadi kita lihat. Jadi bunyi sirene ambulan yang terdengar berubah-ubah itu karena pengaruh kecepatan gerak ambulans yang berubah-ubah. Jadi itu yang ditanyakan. Jadi ternyata bunyi itu terdengar berubah-ubah karena dipengaruhi oleh kecepatan. Ini menjelaskan tentang pengaruh kecepatan bunyi terhadap bunyi yang kita dengar. Gejala ini dikenal dengan istilah efek Doppler. Karena itulah bunyi sirine ambulans ketika jauh dan dekat berbeda keras atau lemahnya bunyi yang kita dengar. Jadi ini tentang keras dan lemahnya bunyi yang dipengaruhi oleh kecepatan. Itu teman-teman sekalian. Kemudian kita masuk ke soal terakhir. Soal nomor 5. Apabila kita menjatuhkan benda keras, misalkan batu atau besi ke lantai, akan terdengar bunyi. Betul. Menurut pendapatmu, apakah bunyi dapat dipantulkan? Ya, jawabannya ya bisa. Pemantulan dapat terjadi karena benda yang bergerak memiliki energi. Ketika benda bergerak dan ada yang menghalangi, maka benda tersebut akan berbalik arah atau memantul dengan energi yang masih dimilikinya. Jadi seperti itu. Kemudian bedakan antara pemantulan bunyi di dalam ruangan kosong dengan pemantulan suara ketika berteriak pada dinding tebing. Seperti ini. Jadi jika berteriak pada dinding tebing, maka beberapa saat kemudian akan terdengar suara yang sama persis dengan suara yang diteriakkan. Suara tersebut dari suara yang dipantulkan karena terkena dinding tebing yang jauh. Jadi beda kalau kita di ruangan kosong. Jika berteriak di dalam ruangan kosong, maka akan terdengar suara yang akan mengikuti suara asli, sehingga suara asli tidak terdengar jelas. Jadi suara tersebut berasal dari suara asli yang dipantulkan oleh dinding ruangan. Kalau kita di ruang kosong, bunyi pantulan yang hanya terdengar sebagian dan tiba bersamaan dengan suara asli sehingga bunyi asli tidak terdengar jelas, itulah yang disebut dengan gaung atau kerdam. Jadi kalau kita di ruang kosong, gaung atau kerdam. Kalau ini disebut dengan gemah. Jadi suara pantulnya terdengar setelah suara asli. Jadi seperti itu. Kemudian bagian C, apakah proses pemantulan bunyi dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Ya bisa ya, dapat. Jadi sifat bunyi yang dapat dipantulkan dapat dimanfaatkan untuk mengukur contohnya kedalaman air. Jadi seperti ini. Bisa mengukur kedalaman air dengan menggunakan sistem sonar ya. Dan bisa juga untuk mencari reruntuhan kapal, mencari lokasi yang banyak ikannya, dan mengatur panjang lorong buah, dan sebagainya. Ya, bisa kita cari lagi. Kemudian bagaimana cara kerja sonar? Jadi untuk yang terakhir, cara kerja sonar. Jadi untuk menentukan kedalaman laut dan menentukan letak benda menggunakan sifat pemantulan bunyi. Jadi digunakan alat yang disebut sonar. Jadi sonar di kapal akan mengirimkan suara yang mengenai reruntuhan kapal atau dasar laut. Jadi dia akan kena dasar laut, kemudian akan dipantulkan kembali. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak dari sumber bunyi ke suatu benda, kemudian kembali lagi ke sumber bunyi akan dicatat oleh alat sonar. Semakin lama waktu yang diperlukan, maka semakin jauh jarak benda tersebut. Jadi seperti itu sistem kerjanya. Baik teman-teman sekalian, demikian pembahasan soal kita pada kesempatan ini, materi tentang getaran,
gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.